Sukses berbicara tentang mindset. Kenapa? Karena mindset kita akan membentuk tindakan kita, dan tindakan kita akan membentuk nasib atau kesuksesan kita. Mindset kayak gimana sih yang harus kita punya untuk menjadi seseorang yang sukses? Tentu aja kita harus mengadopsi mindset seseorang yang sudah sukses. Kita harus pelajari cara pikir mereka, kebiasaan mereka, dan cara-cara mereka dalam menghadapi masalah dalam kehidupan mereka. Di video kali ini, gue mau sharing tentang cara raja industri teknologi dunia menyelesaikan salah satu masalah dalam hidupnya, yaitu adalah masalah waktu. Mengatur dan memanage waktu yang terbatas itu secara efektif. Siapakah dia? Seorang CEO dari perusahaan mobil listrik tersukses di dunia yang memiliki cita-cita untuk memindahkan manusia dari bumi ke Mars. Siapa dia? Dia adalah Elon Musk, CEO dari Tesla, SpaceX, The Boring Company, dan juga Neuralink. Hai guys, gue Jeremy and welcome to Animal Life. Sebelumnya gue udah pernah bikin video tentang tips-tips supaya kita bisa jadi orang yang seproduktif Elon Musk. Dan videonya akan gue munculkan di sini. Nah, di video kali ini, gue mau bahas spesifik tentang cara Elon Musk mengatur waktunya dia atau time management. Sebelum mulai videonya, jangan lupa dulu untuk subscribe di channel Animal Life dan jangan lupa juga buat follow Instagramnya Animal Life dan pastinya linknya ada di description video ini. So, tanpa menunda-nunda, langsung aja. Oke, jadi pertama, sebelum kita tahu nih cara Elon Musk mengatur waktunya, gue mau jelasin dulu nih, sebetulnya Elon Musk tuh sesibuk apa sih? Saat ini, di mana gue buat videonya, Elon Musk merupakan CEO dari 4 perusahaan teknologi. Ada Tesla, perusahaan mobil listrik, SpaceX, perusahaan roket, The Boring Company, perusahaan jasa pembangunan terowongan, dan juga Neuralink, sebuah perusahaan neuroteknologi yang punya tujuan untuk memasukkan chip komputer ke otak manusia untuk meningkatkan kemampuan fisik mereka dengan bantuan komputer. Namun saat ini, Elon Musk sepertinya lebih fokus ke dua perusahaan favoritnya, yaitu adalah Tesla dan juga SpaceX. Di sebuah interview, Elon pernah memberikan gambaran mengenai kesehariannya selama seminggu. Jadi, di hari Senin, ia bekerja di SpaceX yang ada di Los Angeles. Di hari Selasa dan hari Rabu, ia bekerja di Tesla yang ada di Palo Alto. Hari Kamis dan Jumat, ia kembali bekerja di SpaceX sambil juga bekerja di studio desainnya Tesla yang ada di dekat gedungnya SpaceX. Lalu weekend, Sabtu Minggu, ia menghabiskan waktu bersama keluarganya. Ya, jadi Elon memiliki banyak sekali peran. CEO Tesla, CEO SpaceX, CEO The Boring Company, CEO Neuralink, seorang ayah dan juga seorang suami. Sebetulnya ada banyak gosip nih yang bilang kalau Elon Musk ini udah bercerai dan punya banyak pacar. Tapi seenggaknya, di tengah kesibukannya, dia masih punya banyak waktu buat pacaran. Dan gak cuman itu, bahkan Elon Musk masih punya waktu untuk main-main di dunia cryptocurrency dengan ngepost di Twitter mengenai pandangannya tentang dunia cryptocurrency. Bahkan di sebuah interview, Elon Musk mengaku bahwa ia bekerja selama 120 jam seminggunya. Berarti sekitar 17 jam sehari. Wow. Nah, gimana sih cara orang sesibuk Elon Musk bisa mengatur waktunya? Ada sebuah metode yang pernah dikemukakan oleh Elon Musk tentang time management. Metodenya disebut sebagai time boxing. Time boxing adalah sebuah metode di mana kita memberikan slot atau jatah waktu untuk setiap pekerjaan atau kegiatan kita. Elon, the master of productivity, melakukan time boxing untuk jangka waktu setiap 5 menit. Maksudnya gimana? Jadi, misalnya nih, Elon mulai kerja dari jam 7 pagi dan selesai kerja jam 12 malam. Kan dia kerja 17 jam sehari ya. Nah, ia bakal membuat slot waktu untuk setiap 5 menit dan mengisinya dengan satu buah kegiatan. Setiap meeting, setiap kerjaan, setiap interaksi sama orang lain, bahkan makan siang pun dia kasih jatah waktu dengan cara ini. Gila banget. Cara ini memang terlalu ekstrim, tapi itulah pengorbanan yang dibutuhkan dari orang terkaya di dunia saat ini untuk mencapai mimpi-mimpinya. Nah, cara ini mungkin nggak terlalu bisa kita aplikasikan ke hidup kita sendiri, karena bisa bikin kita gila. Tapi, ada pelajaran yang bisa kita ambil. 1. Di dalam satu waktu, hanya boleh ada satu kerjaan. Berarti nggak boleh yang namanya multitasking. Dan 2, setiap pekerjaan dan istirahat harus direncanakan terlebih dahulu. Yang namanya istirahat itu ada 2 jenis guys. Ada istirahat intensional yang kita rencanakan, dan ada juga istirahat spontan atau yang nggak kita rencanakan. Untuk lebih detailnya, udah pernah gue bahas di video sebelumnya. Kalian bisa tonton dulu video itu di link yang ada di sini. Nah,
Dengan time boxing ini, kita dipaksa untuk beristirahat secara intensional, yang berarti istirahat kita jadi terukur dan juga terencana. Karena caranya Elon Musk ini agak ekstrim, jadi gue udah membuat sebuah metode time boxing yang lebih simpel dan praktis, supaya bisa kita langsung coba. Gini caranya. Step 1. Tentukan dulu tujuan hidup dan goals kita. Sebelum kita menentukan apa yang mau kita kerjakan, kita harus tahu dulu nih, apa tujuan akhirnya. Kita harus tahu kita mau jadi apa dalam waktu 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, atau bahkan 5 tahun ke depan. Sebelum kita berlari, kita harus tahu dulu tujuan akhir kita. Kalau enggak, kita bakal berlari-lari terus tanpa berhenti dan akhirnya nggak sampai kemana-mana juga. Misalnya nih, kalau gue di Animo Life, gue mengerjakan Animo Life karena gue memiliki tujuan untuk membantu orang-orang yang pengen berkembang dan menjadi lebih baik setiap harinya dengan menggunakan video-video yang sedang kalian tonton kayak sekarang. Dan untuk kasusnya Elon Musk, wah, tujuan dia parah banget sih. Dan semua kegiatan yang dia lakukan itu sesuai sama tujuan hidupnya. Tujuan Elon Musk adalah memindahkan manusia dari bumi ke Mars. Itulah kenapa dia mendirikan SpaceX, sebuah perusahaan transportasi angkasa seperti roket. Nah, di Mars kan mungkin nggak ada batu bara atau bensin gitu. Jadi nanti di Mars kita jalan-jalan, pergi-pergi tuh naik apa sih, pakai apa gitu. Nah, itulah Tesla, perusahaan transportasi dengan bahan bakar listrik dan bahan-bahan lain yang ramah lingkungan dan tidak terbatas. Itulah alat transportasi yang Elon Musk tujukan untuk nantinya kita pakai di Mars. Nggak berhenti sampai situ, ada juga The Boring Company, sebuah perusahaan jasa pembuatan terowongan yang ia bangun dengan tujuan awal untuk menjadi jalur transportasi mobil Tesla. Jadi kayak jalan tol bawah tanah yang dipakai khusus buat mobil buatan Tesla. Dan terakhir ada perusahaan Neuralink yang dibuat untuk meningkatkan performa manusia dengan bantuan robot agar kita bisa jadi lebih produktif dan memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di Mars nanti. Sejauh itu loh guys yang udah dia pikirkan. Menemukan tujuan hidup itu memanglah nggak semudah kelihatannya, tapi bukan mustahil. Yang penting adalah banyak mencoba dan explore sebanyak-banyaknya hal baru. Nanti tujuan itu akan muncul dengan sendirinya secara perlahan-lahan. Jadi itulah step pertama, temukan dulu goals dan tujuan hidupmu. Setelah kita tahu nih kita mau jadi apa, kita mau pergi kemana, baru kita bisa tahu kita mau ngapain. Setelah kita tahu apa tujuan kita, baru kita bisa lanjut ke step 2. Step 2 yaitu adalah buat sebuah list tentang seluruh hal yang harus kita kerjakan hari ini. Nah, di list kegiatan ini, kalian bisa menggunakan aturan 80-20. Di mana 80% dari kegiatan kalian bisa kalian fokuskan untuk hal-hal yang membantu kalian mencapai tujuan hidup kalian. Dan 20%-nya fokuslah ke dalam hal-hal baru yang ingin kalian coba. Jangan lupa buat tulis semua kegiatan kalian secara detail. Misalnya olahraga pagi, perjalanan ke kantor, mandi, sarapan, meeting, makan siang, istirahat siang, makan sore, ngepel, nyuci baju, nonton drakor, pokoknya semuanya tulis secara detail. Setelah kita tulis semuanya secara detail, kita bisa lanjut ke step ketiga, yaitu adalah memberikan time slot atau jatah waktu untuk setiap kegiatan itu. Misalnya, olahraga pagi 60 menit, mandi dan sarapan 25 menit, terus kita pergi ke kantor, kira-kira butuh 30 menit. Udah gitu kita ada meeting nih, 60 menit, tulis. Terus ada makan siang, 30 menit. Istirahat siang, 15 menit. Dan seterusnya lanjutkan semua kegiatan, berikan time slot atau jatah waktu. Lalu step keempat atau yang terakhir adalah fokus. Kerjakan semua hal tersebut yang udah kalian list di list time boxing kalian dengan penuh fokus. Pertama, kalian nggak boleh yang namanya multitasking. Lakukan satu hal dalam satu waktu. Lalu kedua, jauh-jauhin tuh yang namanya HP, sosmed, dan jangan ada distraksi apapun selama kalian mengerjakan time boxing kalian. Fokus dan belajarlah untuk berkomitmen dalam menjalankan rencana yang sudah kalian buat itu. Kalian bisa menggunakan beberapa cara untuk melakukan time boxing. Kalian bisa melakukannya dengan menulisnya di whiteboard atau di notebook, atau kita juga bisa menggunakan aplikasi di HP untuk menghemat kertas dan juga waktu. Banyak aplikasi yang bisa membantu kita, seperti Notion, Any.do, TickTick, dan sebuah aplikasi yang dibuat khusus untuk time boxing bernama TimeBlock. Disclaimer, video ini bukan video promosi dan app ini gue rekomendasikan karena gue sendiri pakai dan memang terbantu sama app ini. Jadi tadi kan kita udah coba tuh buat bikin plan time boxing kita. Nah,
plan time boxing itu bisa kalian coba untuk pindahkan semua ke aplikasi ini dan kalian catat di aplikasi ini. Kita juga bisa lihat jadwal time boxing kita per hari. Jadi semuanya bisa kita track dan evaluasi ulang. Dan setahu gua, app ini juga tersedia di Android dan juga iOS secara gratis. Jadi mau kalian mengguna Android, mau kalian mengguna Apple atau iPhone, kalian bisa pakai app ini secara gratis. Oke, jadi sekian buat video kali ini. Jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, dan subscribe di channel Animo Life supaya kalian gak ketinggalan konten-konten gua berikutnya. Jangan lupa juga buat share video ini ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga bisa terbantu dan bisa jadi orang yang lebih baik lagi setiap harinya. Sama satu lagi, gue ada pertanyaan nih. Coba komen juga dong, menurut kalian, siapa sih role model kalian dalam hal karir atau kesuksesan? Apakah Elon Musk? Apakah Bill Gates? Atau mungkin ada orang lain lagi yang jadi panutan kalian? Oke deh, jadi segitu aja. See you in the next video. Stay healthy and stay productive.